Merah, darah tertumpah lagi mengalir membasahi tanah. Satu tumbang disusul dengan yang satunya. Terjerembab dan terjatuh tanpa daya. Namun bukan itu. Bukan. Itu hanya simbolis belaka. Tapi satu tanya. Adakah makna yang sama antara pengorbananmu dan pengorbanan Ismail dahulu? Lahirnya Ismail dari rahim Siti Hajar ternyata membuat Siti Sarah merasa ada yang berbeda dengan sikap Ibrahim. Siti Sarah tidak kuat merasakan kegundahan hatinya. Siti Sarah meminta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkan dia dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Janganlah tinggalkan saya seorang diri di tempat yang kosong ini, suamiku. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungi dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Haruskah saya berdiam diri di sini, suamiku? Percayalah, Allah akan selalu menjaga umatnya. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari semua mara bahaya. Selamatkanlah dia dan bahagiakanlah rumah tangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suamiku. Maafkan aku, suamiku. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan-raguanku untuk menjalankan perintahnya, sekalipun harus membawa Siti Hajar ke tempat kosong di tengah padang pasir. Tapi itu semua kemauanku, perasaan gundah hatiku kepadanya. Kehendak Allah pasti yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Tidak usah menyesal dan menyalahkan dirimu sendiri. Berdoalah kepada Sang Pemberi kehendak. Bagaimana dengan kehidupannya? Semua sudah ada yang mengatur. Hilangkan kesedihanmu, istriku. Keadaan yang menyedihkan terjadi pada Siti Hajar dan Ismail yang sudah kehabisan bekal untuk meneruskan perjuangan hidup. Ismail menangis lapar dan kehausan. Siti Hajar menahan lapar, tidak tega mendengar suara tangis Ismail yang semakin habis. Sabarlah, anakku. Siti Hajar berjalan melewati Bukit Safa dan Marwah. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali. Dalam keadaan yang lemas dan tidak berdaya, datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya. Siapakah sebenarnya engkau ini? Aku adalah hamba sahaya Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah aku memohon perlindungan. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan menyia-nyiakanmu. Kemudian dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakkan kakinya di atas tanah, dan segeralah memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alangkah gembiranya dan lega Siti Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan kehausan dan kelaparan. Datanglah suku Jurhum ke tempat tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapakah saudara-saudara ini? Kami dari suku Jurhum. Kalian sendiri siapa? Keajaiban apa yang telah terjadi? Dari mana asal air ini? Kalian hanya berdua. Keajaiban yang luar biasa. Cukup, apa yang sebenarnya terjadi, saudaraku? Sudah lama kami tinggal di sini. Sampai saatnya kami merasa hidup kosong, tanpa akar, pohon, ranting, dan daun. Berkat pertolongan Allah, muncullah sumber air ini. Maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Ampuni dan lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Lalu Ibrahim mengunjungi rumah Siti Hajar dan Ismail untuk menyampaikan mimpinya. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya, untuk menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putra yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu teringat dengan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota. Assalamualaikum. Wah, sudah besar sekarang kamu, nak. Iya ayah, ibu memelihara aku dengan baik. Bagaimana kabar ayah? Ibrahim pun ragu untuk mengutarakan mimpinya. Siti Hajar datang menemui suami dan anaknya. Tolong kamu pakaikan anak kamu Ismail pakaian yang paling baik dan bagus, karena aku akan pergi berziarah dengannya. Datanglah setan untuk merayu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kamu tidak memerhatikan badannya yang gagah, parasnya yang tampan, dan perilakunya yang santun? Itu semua benar, Ismail anak yang solih. Kenapa kamu tega menyembelihnya? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Allah takkan melenyapkan agamanya. Bagaimana tidak lenyap kalau kau menyembelihnya? Ismail itu anak tunggalmu. Ya, tetapi aku telah diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihnya. Setelah Siti Hajar memakaikan pakaian yang paling bagus kepada Ismail, memberinya minyak rambut, lalu menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersama Ismail dekat dengan kota Mina. Dia juga membawa tali dan pisau yang tajam. Semoga keselamatan selalu menyertai wahai suami dan anakku. Usaha merayu Ibrahim pun gagal. Setan mencoba merayu Siti Hajar. Bagaimana boleh kamu hanya duduk saja, sedangkan Ibrahim pergi dengan anakmu dan hendak menyembelih anakmu? Jangan berdusta. Aku tahu seorang ayah tidak akan sanggup menyembelih anaknya sendiri. Oh Siti Hajar, suami kamu membawa pergi anak kamu sambil membawa tali dan pisau. Dia mengira Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu. Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan perkara itu, aku sendiri
bersedia untuk menurut perintah itu dengan jiwaku. Bukan hanya jiwa, malah anakku rela kukorbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha setan pun gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha dengan mencoba merayu Ismail. Hai Ismail, kau nampak bersenang-senang. Sedangkan saat ini ayah kamu membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu. Jangan berdusta. Hai iblis, mengapa ayahku hendak menyembelihku? Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhmu demikian. Aku memperhatikan dan mentaati perintah Tuhanku. Sebelum setan kembali berucap, dilemparkan batu tepat di mata setan. Setan pun menghilang. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu, maka pikirkanlah apa pendapat kamu. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada Allah. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahagialah aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua,
dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim pun memeluk Ismail, lalu mengikatnya dan membaringkannya di lantai. Sambil mengasah pisaunya, air matanya menetes. Agak lama ia melakukan itu, seakan-akan terjadi pertarungan batin antara ingin melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Wahai ayahku, lepaskanlah ikatan tali di tangan dan kakiku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang aku sebagai orang-orang yang terpaksa mentaati perintahnya. Kemudian letakkanlah pisau itu di leherku agar malaikat-malaikat tahu bahwa putra Ibrahim alaihissalam telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim pun menelentangkan kedua-dua tangan Ismail dan kedua kakinya yang tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah, namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pisau itu tidak boleh memotong leher Ismail. Wahai ayahku, kekuatan kamu menjadi lemah karena kamu masih menyimpan cinta kamu untukku. Oleh karena itulah kamu tidak boleh menyembelih aku. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memukulkan pisau itu pada batu, dan batu itu pecah menjadi dua. Hai pisau, engkau mampu membelah batu itu, tetapi mengapa engkau tidak mampu memotong leher anakku? Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Sembelihlah kambing sebagai ganti engkau menyembelih anakmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima ketaatanmu, pahala dan kebaikan akan senantiasa menyertaimu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim. Dan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Surat Ibrahim ayat 7.